647. Terakhir coba satu lagi. Berapa? 0,1667. Nabila. 1667 berapa? 7. Ada eh, 7 berapa? Ada terusannya nggak? Enggak ada. Sudah dibulatkan ya? Ini pembulatannya berapa angka di belakang koma? 0, berarti 1667. Ini dipotong sendiri apa kalkulatornya cuma sampai 4 angka di belakang koma? Ya, 7 atau 8 lah. Kayaknya 7 sekian ya. Kayaknya pembulatannya ke atas deh. Kalau misalkan kalkulator 0,1677 Bu kalau di sini. 77. Nah, 77 Iya, berarti bulatnya ke atas ya. Berarti 8 ya, lebih tepatnya ya. iya. Ya, jangan korupsi, jangan banyak-banyak. Ya, kecuali kalau eh, dari awal sudah pakai 4 angka di belakang koma ya. Ya, kita bulatin ke atas atau ke bawah tergantung digit terakhirnya ya. Nah, silakan ya dihitung sendiri aja berapa jumlahnya. Yang lain tinggal di apa sesuaikan aja yang lainnya yang itu sesuaikan dengan di sini jawabannya. Nah, ini nomor 1, 2 sudah bisa dipahami ya. Sudah mulai apa ya lebih terang lah tentang binom negatif. Nah, sekarang yang ketiga ini situasinya cuma beda aja ya, beda situasi. Yang tiga ini nama pertandingannya playoff. Jadi kalau playoff itu katanya pemenangnya itu cukup menang 3 kali dari 5 game. Jadi nggak harus menang 4, tapi 3 aja. Gamenya juga nggak banyak-banyak, cuma 5. Jadi lebih singkat gitu ya. Waktu pertandingannya lebih singkat. Nah, jadi yang ditanyakan di bagian 3 itu dengan sebenarnya mirip dengan di bagian 2, yaitu menanyakan bahwa tim A menjadi juara playoff. Berarti ya sama. Kemungkinan apa saja sih si tim A bisa menang gitu ya. Nah, kalau atau kita buat dulu lah ininya. Sekarang kan beda beda rumus nih ya. Kalau yang nomor 3 beda rumus. Dia B bintang X K-nya bukan lagi 4 tapi 3 karena kemenangannya hanya perlu yang ketiga saja ya. 3. Nah, ininya tetap sama P-nya. Nah, ingat ini dikurangi 1 ya. X-nya kurangi 1, K-nya juga kurangi 1. 0,55-nya pangkat 3 kali 0,45-nya pangkat X min 3. K-nya, K-nya mulai dari 3, 4, 5. Ya, stop di 5. Nah, berarti peluang tim A menang ini cukup menjumlahkan, ya, yang ditanyakan kan peluang tim A menang gitu ya. Jadi kita pakai kata-kata aja. Peluang tim A menang artinya menjumlahkan X-nya mulai dari 3, berarti artinya apa? A menang 3 kali dalam 3 game ya. Ditambah peluang X sama dengan 4, menang 3 kali dalam 4 game. Dan menang 3 kali dalam 5 game X sama dengan 5. Nah, sama seperti tadi, coba tolong dihitung. Rumusnya lihat yang bawah ya, jangan lihat ke atas lagi. Sudah ganti K-nya ya.
Oke, berapa? Tolong sebutkan. Yang X-nya 3 0,0832 bukan? 0, 0832. lihat rumusnya jangan yang ke atas ya, yang ke bawah ya. Saya nemunya 0,1664, Bu. Nah, itu mana yang benar tuh? Putri apa Tania? Yang Tania, Bu. Ya, coba Putri dicek lagi. Tadi pakai rumus yang mana? Pakai rumusnya yang bawah ya, yang hijau. Kan kalau X sama dengan 3 berarti kan kombinasi 3 kurangi 1, 2. Berarti kombinasi 2, 2 kan 1 ya. Berarti 0,55 pangkat 3, 0,45 pangkat 0. Berarti tinggal 0,55 pangkat 3 aja. Berapa sih ini tadi? 0, 0,1664. 1664 ya. Dari 0,55 pangkat 3 aja berarti ya. Yang lainnya kan 1 ya. Tambah X sama dengan 4. 0,2246. 2246. Ya, terus lanjutlah. Satu lagi Tania. Atau yang lain mana yang duluan nih? Yang Kalkulator siapa terakhir yang cepat? Ya, 0,2021. 0,2021. Yang lain coba jangan terlalu percaya sama Tania nih. Benar nggak? Dicek lagi ya. Berapa jumlahnya? 0,5931. Ya, itu jumlahnya. Berarti benar ya tadi ya hitungannya. Ya, tadi Putri tolong dicek lagi salahnya di mana ya. Nah, jadi sudah bisa dipahami tentang binom negatif ya. Ada yang bertanyakan dulu nggak? Kalau tidak ada berarti lancar ya. Kita lanjut. Nah, kalau binom kan ada bisa dikembangkan jadi multinom ya. Hipergeometri ada hipergeometri multivariat. Nah, kalau binom negatif itu lebih ke penyempitan ya dibandingkan perluasan. Kan multinom perluasan dari binomial gitu ya. Hipergeometri multivariat adalah perluasan dari hipergeometri biasa. Tapi kalau geometri di sini dia itu kasus khusus dari binom negatif. Spesial, kasus spesial yaitu pada saat K-nya sama dengan 1. K itu kan tadi kesuksesan yang ke K ya. Ini K-nya itu 1 berarti kesuksesan yang pertama kali. Nah, jadi sebaran geometri itu ingin mencari peluang kapan dia bisa sukses yang pertama kalinya gitu. Ya, jadi kalau sebaran binom negatif tadi kita ganti K-nya 1 ya. Mana aja yang kita tuliskan? Ini K-nya 1. Ini juga K-1 jadi K-nya 1. Ini P-nya pangkat K jadi P pangkat 1 ya. Nah, perhatikan X-nya mulai dari 1. Kan X-nya mulai dari K. Karena K-nya 1 berarti mulai dari 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Jadi artinya kesuksesan itu bisa yang pertama kali pada percobaan pertama kali pada yang kedua, pertama kali yang ketiga gitu ya, atau pertama kali pada yang kesekian gitu, nggak tahu ya. Jadi mau mencari peluang itu kalau di geometri. Nah, sekarang definisinya untuk sebaran geometri kita ganti jadi G ya. G dari geometri. Nah, perhatikan jadi yang diperlukan hanya X dan P aja. G, X, P. K-nya nggak usah disebutkan lagi. Kenapa kan udah tahu. Kita mau cari yang pertama. Pokoknya yang angka 1 1 itu kan ya kalau perlu dihilangkan aja ya.
Tidak usah dituliskan. Nah, kemudian kombinasinya juga hilang nih. Ini kombinasi hilang kenapa? Karena kombinasinya 1 kurangi 1 kan 0 ya. Apapun yang dikombinasikan dengan 0, itu hasilnya adalah 1 ya. Nggak peduli atasnya berapa gitu. Mau 5, mau 1, mau 10, mau sejuta gitu ya. Dikombinasikan dengan 0, pasti hasilnya akan 1. Jadi, pasti 1 di sini ya. Jadi, nggak ngaruh. Kemudian, P-nya juga pangkat 1. Nggak usah dituliskan lagi saat pangkat 1-nya. P-nya, P kali Q pangkat X min 1 ya. Sisanya aja ya. Sisanya berapa? Tergantung. Nah, jadi kita punya apa formulanya, formula khusus untuk geometri ya pakai G. Eh, Sederhana sebenarnya, P kali Q pangkat X min 1. Ya, contohnya ya. Contohnya, geometri seperti apa? Nah, ini. Jadi yang diperlukan dalam geometri ternyata cuma satu aja. P aja. Kalau udah ketemu P, yang lain-lainnya nggak perlu. Udah, cuma perlu ini aja nih, P aja. Sekarang, ini mana P-nya nih? Untuk soal ini. Dalam suatu proses secara rata-rata, ya, 1 di antara 100 barang adalah cacat. Mana, ada nggak kata-kata peluang? Ya, berarti ini kan cacat, ini anggaplah yang kesuksesannya. Itu menemukan barang yang cacat adalah kesuksesan. Menemukan barang yang cacat pertama kali. Gak ada sih di sini ya kata-kata peluang, petunjuk untuk peluang memperoleh barang yang cacat. Tapi kalau dikatakan di sini bahasanya secara rata-rata 1 di antara 100 barang adalah cacat. Itu artinya apa? Kita bisa menemukan satu barang yang cacat di antara 100 itu kan jadi peluang sebenarnya ya. Jadi peluangnya adalah 1/100 itu P-nya itu. Peluang menemukan barang yang cacat. Jadi ini bisa kita tuliskan. Ini P-nya adalah 0,01 ya. 1/100. Nah, dari sini udah, ini dari sini udah bisa langsung buat G kan? G, X, 0,01 sama dengan P, 0,01 kali sisanya 0,99 pangkat X min 1. X-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Udah rumusnya. Nah, baru yang ditanyakan apa gitu ya. Setelah ada formulanya, ditanyakan peluang. Ternyata peluang barang yang cacat tadi pertama ditemukan pada barang yang kelima. Berarti X-nya sama dengan 5 ya. Berarti X sama dengan 5. Berarti ini mencari G5 dari 0,01. Berarti 0,01 kali 0,99 pangkat 4. Ya. 0,01 itu yang cacat, 0,99 yang tidak cacat yang ada 4 ya. Berapa nih hasilnya? Coba dihitung lagi. Berapa hasilnya? 0,0096. 0,0096. Ya, yang lain cocok kan ya? 0,0096. Bilang kalau salah hitung. Satu lagi. Contoh yang kedua. Ini udah ada peluangnya dikasih tahu. P. Peluang apa ini? Peluang eh, menelpon ya. Nelpon di waktu sibuk itu bisa nyambung. Peluangnya ada 0,05. Kalau ini kayaknya dulu ya. Dulu pakai telepon rumah, belum ada HP gitu kali ya. Jadi jaringannya
jaringan waktu sibuk itu susah nelpon. Pernah nggak ngalamin itu? Oh, kalian mah nggak pernah kali ya? Jangan-jangan kalian nggak tahu itu telepon yang, soalnya telepon digital. Telepon yang diputar itu nggak tahu ya. Jadi angkanya itu harus diputar dulu, baru ada bunyinya nanti satu-satu ya. Zamannya udah beda. Ya, terus udah kan cukup ya, P aja udah cukup itu. Cuman sekarang apa nih, nulisnya gimana? Nulisnya berarti G, X 0,05 sama dengan 0,05 kali 0,95 pangkat X min 1 ya. X-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dah, yang ditanyakan sama ya. Jadi untuk sukses nyambung pertama kali itu eh, pada usaha panggilan yang kelima. Ya, jadi yang ditanyakan sama P, X sama dengan 5 juga ya. Cuman ini G5 0,05. Ya, coba dihitung berapa sekarang. 0,05 dikali 0,95. Pangkatnya pangkat 4 ya. Ya, berapa? 0,0407. 0,047. 07. 0,0 0407. 0,0407. Ya, Ya. yang sekarang benar nggak? Coba yang lain cek. Iya, Iya, benar. Ibu, benar. Benar ya, hitungan putrinya benar. Ya, jadi ada pertanyaan nggak? Mestinya nih geometri lebih gampang ya. Paling gampang apa? Dari antara yang lain. Sebaran seragam gampang sebenarnya, sederhana ya. Nah, udah ini. Nah, ini ada biasa ada teorema ya. Nah, ini teoremanya eh, ini khususnya untuk sebaran geometrinya ya. Yang binom negatifnya tidak ada teoremanya karena dianggap serupa dengan sebaran binom. Ya, jadi kalau untuk sebaran geometri, mu-nya rataannya ya, mu itu rataan itu sama dengan 1/P dan variannya itu 1 min P per P kuadrat. Ya, sekarang yang terakhir ya, sekarang terakhir untuk sebaran eh, acak diskret. Yang terakhir ini kalian terserah mau yang keberapa ya. Kalau kalian hitung sebaran seragam yang pertama berapa tadi? Habis itu binom yang kedua, multinom kita hitung 3, hipergeometri 4, hipergeometri multivariat 5, binom negatif 6, geometri 7. Nah, berarti ini yang ke-8 gitu ya. Sebaran yang terakhir yang ke-8. Kalau kesannya banyak, ya mendingan binom sama multinom jadi 1 gitu ya. Ya terserah lah urutannya. Yang penting kalian tadi sudah tahu apa aja poin-poin dari sebarannya itu ya. Nah, yang terakhir itu namanya adalah sebaran, bacanya Poisson ya. Poisson ini karena eh, nama orang Prancis. N itu dibaca eng, dibacanya sengau ya. Sengau. Jadi bukan bukan eng banget ya, Poisson. Ya. Jangan poison, nanti kalau poison jadi sebaran beracun ya. Kalau bahasa Inggris poison itu kan racun ya. Nah, ya kita jangan, nama orang ya kita sebutkan sesuai apa adanya ya. Jangan dirubah-rubah, kalau dia bacanya poisson ya sebaran poisson.
Nah, perhatikan bedanya di sini untuk sebaran kosong. Kan sebelum-sebelumnya kita dari binomial itu kan kita mengkonstruksi rumus ya. Formulanya itu kita konstruksi dari percobaan Bernoulli namanya ya, ingat kan? Menjadi sebaran binom, kemudian mengkonstruksi lagi menjadi pergeometri, kemudian tadi jadi binom negatif. Itu kan ada ceritanya gitu, ada alurnya supaya sampai ke mendapatkan formulanya. Tapi untuk Poisson ini kita nggak tahu prosesnya ya. Jadi si yang mendefinisikan ini, dia bagaimana bisa merumuskan sebaran Poisson ya. Ya, jadi kita tinggal menerima apa adanya di sini ya. Ya, pasti ada ceritanya ya, cuman kita nggak bahas di sini. Saya juga tidak sedetail itu ya. Di dalam bukunya juga tidak dijelaskan. Sampai menemukan sebaran Poisson bentuknya P, ya, pakai P ya, karena Poisson P, X, lambda T. Jadi lambda T itu sama dengan mu, jadi mu itu rataannya ya. Mu itu bisa diperoleh dari lambda T kalau memang diketahui lambda itu banyaknya, T itu biasanya pakai satu. Jadi T di sini nggak mesti waktu ya. Nah, di sini katanya bisa waktu, unit waktu, jarak, area, atau volume, jadi bisa macam-macam. Nah, jadi intinya percobaan Poisson itu adalah mencari peluang dari banyaknya kemunculan. Jadi kata kuncinya di sini ya, banyaknya kemunculan atau banyaknya kejadian yang muncul. Ya. Banyaknya kejadian yang muncul dalam suatu selang. Biasanya kan ada batasan ya, itu yang menjadi batasan tadi, apakah batasan waktu, batasan jarak, batasan luasan area atau volume, ya tergantung kasusnya ya. Nah, untuk menghitung peluang banyaknya kemunculan tadi, nah dirumuskan bentuknya begini. Ya, jadi kalau ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Kalau lambda T itu adalah mu, maka kita bisa tuliskan seperti ini. X mu, langsung mu ya. Jadi sama dengan E pangkat min lambda T-nya kan min mu ya. Lambda T-nya kita ganti dengan mu pangkat X per X faktorial ya. Di mana X-nya sama dengan mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi X-nya itu kan banyaknya kemunculan. Bisa munculnya 0, bisa munculnya 1, 2, dan seterusnya. Tidak ada batasan. Ya, jadi kalau mu itu sendiri, kalau misalkan dalam soalnya ada diketahui lambda dan T-nya, ya berarti kita harus kalikan itu, lambda kali T gitu ya. Lambda itu banyaknya kemunculan, tapi belum dikalikan dengan waktunya gitu. Belum dikalikan dengan T-nya, T-nya nggak mesti waktu ya. Jadi kalau misalkan banyaknya kemunculan eh, dua dalam T-nya 2 hari, ya berarti kan 2 kali 2, berarti 4 gitu ya mu-nya. Jadi di situ ya. Kecuali kalau sudah ada langsung mu-nya adalah rata-ratanya 4 ya, berarti kan kita sudah langsung ambil mu-nya 4. Jadi tergantung yang di apa namanya, tergantung info yang ada di soalnya seperti apa ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya eh, dari sebaran kosong ini seperti apa? Oh ya, E itu ya. Oh ya, lupa nih. E itu bilangan apa namanya? Ada yang tahu? Di sini kan di rumusnya itu di formulanya ada E-nya, E pangkat min mu. Ya, E-nya di situ adalah bilangan 2,71 sekian. Nah, ini mirip dengan V ya. V itu juga sama kan? V itu nggak ada ujungnya kan? 3,14 berapa? Ada yang bisa menghafal lebih dari berapa digit gitu ya. Kalau saya 3,14 aja hafalnya ya. Nah, sama. E juga tidak ada ujungnya. Jadi, E ini mirip dengan V.
Ya, dia sama-sama bilangan irasional. Ini sih dari nama orang juga ya. Kenapa disebutnya E? Karena nama orangnya yang merumuskannya. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ya, depannya E pasti. Siapa namanya? Mestinya kalau di kalkulus ya sering lah dipakai, sering disebut mungkin. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang pernah dengar namanya? Bilangan Euler bukan. Iya, tulisannya Euler. Tapi bacanya jangan Euler ya. Ini nama orang, ini nama orang Jerman kali, kali ya. Karena di sana kan EU itu dibaca OI ya. Euler bacanya. Ya, jadi kalau kalian juga kan Jerman itu kan ada yang disebutnya juga negara apa? Ada yang tahu nggak nama lainnya? Gitu ya, Deutschland, Deutschland. Nah, ini kan jangan baca Deutsch, tapi Deutschland, Deutsch, EU ya sama OI dibacanya Deutschland. Ya, atau disebut juga bilangan natural ada yang disebut begitu. Nah, kalau jadi di apa di kalkulator ya sudah ada kalkulator saintifik ya. Kalau di kalkulator tukang dagang nggak ada bilangan E ya. Di saintifik dia ada. Jadi kita nggak usah menginput 2,71 lagi, tapi langsung aja munculkan bilangan E itu ada tombolnya ya. Nah, kita lihat soalnya, kita coba nanti hitung ya. Nah, jadi yang diperlukan juga sama sederhana ya dalam kosong itu ya, hanya mu aja. Kita kalau udah dapat mu-nya udah, kita bisa langsung tulis formulanya kan. Mana mu-nya di sini? Jadi rata-rata ya, jadi mu itu kan ratanya yang sudah ada kata kuncinya rataan jumlah banyaknya partikel yang radioaktif yang melewati suatu kontak dalam jadi satuannya 1 milidetik adalah 4 ya, berarti 4 kali 1 ya. Jadi mu-nya 4. Jadi lambdanya 4, T-nya itu T-nya adalah satuan waktu 1 milidetik. Berarti ini kita sudah dapatkan mu-nya 4. Mu-nya 4 berarti rumusnya kan udah langsung bisa ditulis ya, P X 4. Jadi kita bisa langsung aja pakai E pangkat min 4 min mu tadi ya, min mu terus apa tadi? Apa? Mu pangkat 4 ya. 4 4 pangkat X ya. Terus bawahnya X X faktor faktorial ya. Nah, ini bisa langsung nempel nih mestinya ya. F pangkat min mu pangkat X. Ya. X dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kalau dapat mu, tulis dulu formulanya. Baru setelah itu lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa peluang. Nah, dalam 1 milidetik itu ada 6 yang lewat. Ya, secara rata-rata yang lewat 4. Kalau ditanyakan peluang ada 6 yang lewat, kita hitung. X sama dengan 6 sama dengan P, X-nya 6, 4. Berarti kita menghitung E pangkat min 4, 4 pangkat 6 per 6 faktorial. Nah, coba dihitung pakai kalkulator. Pakai kalkulator saintifik ya. Rahel baru hadirnya dari tadi baru masuk berhasil sekarang apa gimana nih?
Saya baru konfirmasi. Berarti masuk semua ya. Ya, coba ada yang bisa itu? Eh, 0,1049196, Bu. Siapa? Siti Nur. Siti Nuraziza. Siapa yang jawab tadi? 0,10 4196. dibulatkan 0,1042 bisa ya? Ya, bisa. Ini pakai kalkulator langsung ada E-nya ya. 0,0142. Ya, saya di HP juga ada lah. Itu ada ya. 0,10, Bu. Hah? Oh, salah. Bukan 0, 01. Oh, ya, balik. 10. Balik. Yang lain sama nggak? Sama, Bu. Sama ya. Nah, eh, di sini saya juga mau memperkenalkan cara penggunaan tabel pos kosong ya. Jadi yang pakai tabel itu selain binom, kosong juga ada. Cara kerjanya sama ya. Silakan kalian boleh searching dulu. eh Kalau yang nggak ada e-booknya, boleh searching di Google jumlah apa? Jumlah peluang kosong gitu ya. Muncul atau tidak. Nah, cara mencarinya sama, tapi prinsipnya kan gini ya. Kita mau menghitung peluang X sama dengan 6 ya. Peluang X sama dengan 6 itu kan kosong itu mulai dari 0 dan seterusnya ya. Kita mau menghitung yang ini, yang 6. Nah, jadi kita harus menghitung dulu mulai dari 0 sampai 6 gitu ya. Jadi kita hitung mulai dari 0 sampai 6 X-nya untuk posong X4 nanti dikurangi dengan yang ini. Dikurangi dengan jumlah mulai dari 0 sampai 5. Berarti kan nanti kita dapat yang 6 gitu kan. Prinsipnya kan gitu ya, sama aja. Sama aja dengan binom juga seperti ini. Nah, ini kita mau mencocokkan aja ya kalau pakai tabel. Nah, kita kan tadi ngitung juga sebenarnya mudah ya. Sekali ngitung juga bisa. Tapi kalau kita coba pakai tabel, nah silakan. Udah dapat belum keluar? Udah pegang tabel kosongnya? Coba kita cocokkan. Tabel kosong, ini tabel kosong ya. Yang kita perlukan adalah mu-nya 4. Ini mu 4. Kemudian tadi yang mau ditentukan tuh yang jumlah 0 sampai 6 ya. Berarti ini kan sigmanya 0 sampai ke atasnya, batas atasnya 6, R-nya 6 ya ini. Berarti yang ini. R-nya 6, mu-nya 4, 0,8893 ya. Nah, kita tuliskan dulu ya. Berarti 0,8893. Kemudian yang kita hitung lagi yang dari 0 sampai 5-nya. Cek, bukan hitung, cek tabel. Yang 5-nya berarti yang atasnya ya. Ini 0,7851. Nah, hasilnya sama nggak? Sama nggak dengan ini hasilnya? Sama, Bu.
Sama ya. Oke, jadi kita punya dua pilihan sebenarnya. Cari aja pilihan mana yang paling, apakah ya kapan lebih cepat pakai kalkulator, kapan lebih cepat pakai tabel gitu ya. Kan sama ya, cara mencarinya sama dengan binom. Nah, sekarang yang nomor duanya yang bawahnya. Yang nomor dua, sekarang lihat mu-nya mana mu-nya. Udah ada jelas di atas. Ya, di pertama kali. 10 ya. Di kalimat pertama sudah ada. Rataan jumlah banyaknya tangki minyak yang datang setiap hari. Berarti ini lambda T. Jadi lambdanya 10 dalam T-nya hari. Satu hari ya. Jadi 10. Mu-nya sama dengan lambda T. Bisa kita tuliskan gini sama dengan 10 ya. Oh, tadi mu-nya lambda T-nya 4. Gitu kan. Jadi kosongnya apa? P X 10 ya. eh, pangkat min 10. 10 pangkat X per X faktorial. X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya kan? Sekarang yang tinggal ditanyakannya apa ini? Tanyakan. Yang ditanyakan, nah ceritanya kan gimana nih? Rata-rata tangki minyak yang datang ke pelabuhan itu bisa dilayani, setiap harinya adalah 10. Tapi yang bisa dilayani itu hanya sebanyak 15, lebih dari itu kewalahan kan. Tapi yang datang itu ya tidak terbatas, makanya X-nya tadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya datang tuh ya kita nggak tahu yang mungkin datang berapa banyak. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang terjadinya pada suatu hari tertentu ada ya tangki minyak yang tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima artinya udah melebihi kapasitas. Pada saat kapan itu tidak bisa diterima? Pada saat tangki yang datang lebih dari maksimal yang bisa dilayani kan? Berarti pada saat yang datang itu X-nya lebih dari 15. Ya, jadi peluang yang ditanyakan di sini di soal itu adalah peluang pada saat X-nya lebih dari 15. Nah, itu peluang yang tangki minyak tidak bisa diterima itu ya. Nah, kan mencari peluang X lebih dari 15 itu kan artinya kita menghitung peluang X 16, 17, 18 sampai kapan gitu kan. Berapa banyak emang tangki yang datang kita nggak tahu. Artinya itu nggak bisa dihitung jelas. Yang bisa dihitung berarti kita harus apa ya membalik konversi lah. Jadi yang kita hitung adalah kalau peluang total kita sudah tahu pasti satu dijamin ya. Peluang total itu dijamin satu. Dikurangi peluang tangki minyak yang berarti lebih dari 15 kan berarti kebalikannya berarti kurang dari sama dengan 15 ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, sama dengan satu dikurang. Nah, peluang X kurang dari 15 juga kalau mau dihitung kan jadi banyak ya. X-nya 0, berapa X-nya 1, berapa X2, 3, dan seterusnya berapa juga terlalu banyak. Nah, kalau misalkan seperti ini, kalian punya pilihan dengan pakai tabel, ya kenapa tidak gitu ya, karena pasti lebih mudah. Karena kita tinggal lihat di tabel, X kurang dari 15 berarti menjumlahkan peluang kosongnya mulai dari 0 sampai 15. Untuk P, X, mu-nya 10.
Ya, silakan dicek di tabel. Mu-nya 10 ya. Yang mu 10, yang mu 10 ke bawah lagi. Nah, ini 10 dan R-nya 15. Nah, ini 0,9513 ya. Ya, hasilnya berapa? 0,0487 ya. Ya, dari dua soal ini bisa dipahami tentang kosong. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya, tidak ada kendala. Ya, sekarang lanjut. Ini masih tentang kosong nih ya. Nah, tadi kan kosong juga disebut-sebut. Sudah disebut nggak tadi? Oh, belum ya. Ternyata kosong ini juga ada kaitannya dengan binomial. Ternyata kerabat dari binomial ini banyak ya. Sampai ke kosong juga masih bersaudara. Nah, dengan syarat-syarat yang berlaku, nah S dan K yang berlaku ya. Jadi kalau kalian ketemu diskon atau apa, perhatikan S dan K-nya ya. Diskonnya besar, S dan K-nya kecil gitu ya. Syarat dan ketentuannya apa yang berlaku di sini? Kalau dalam binom kan ada N ya. Nah, di sini ketika N-nya dalam binom itu eh, percobaannya itu perulangannya banyak ya. Artinya di sini malah dikatakan sampai menuju tahingga. Menuju tahingga kan artinya ya banyak sekali gitu. Kalau sangat banyak sekali, sudah pasti nanti nggak akan bisa dihitung juga ya. Komputernya nggak sanggup, kalkulatornya juga nggak sanggup. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, berlaku juga peluang, peluang kesuksesan di sini P ya. Itu kecil sekali gitu. Hampir mendekati nilai nol. Karena saking kecilnya peluangnya itu mendekati nol. Jadi N-nya menuju tahingga, P-nya menuju nol. Nah, dari sini maka mu-nya itu nanti nah mu sama dengan NP itu adalah kalau kalian lihat teorema di binomial, sebaran binomial kan teoremanya itu mu-nya N kali P ya. Nah, N kali P itu sama dengan mu itu dijadikan mu-nya kosong ya. Jadi soal binom bisa dikerjakan dengan soal kosong. Nah, kita lihat contohnya. Sini diketahui yang sudah ada jelas adalah P-nya ya. Peluang suatu kecelakaan terjadi. Nah, kecelakaan kerja ya. Kecil ya 0,005. Kecelakaan kerja ini sangat tidak diharapkan bagi suatu pabrik industri ya. Nanti akan jadi reputasinya buruk. Makanya ini 0,005 ini ya kalau bisa ya nol ya. Tidak boleh ada kecelakaan kerja. Zero accident. Nah, ini kita tuliskan P-nya 0,005. Nah, mungkin di soal sih nggak ada N-nya ya, tapi N-nya muncul di eh, bagian pertanyaan ya. Ini kita coba dulu merumuskan dalam binom dulu ya. Entah bisa dihitung atau enggak, kita juga nggak tahu nih. Mungkin bisa ya? Bisa mungkin. Masih N-nya yang mana? Muncul ya nggak ada lagi ya, ada kata-kata 400 hari ya. Jadi itu artinya ya N-nya. N-nya bagi binom itu adalah 400. Sehingga konsep binomnya dari sini kita bisa tuliskan binom X
N-nya 400 hari, 4.000. 400 hari, dalam 400 itu terjadi kecelakaan ya pada suatu hari. Nah, itu nanti aja pertanyaannya belakangan. Ini yang penting rumus binomnya dulu aja 0,005. eh apa rumus binom NX ya 400, N-nya X-nya kali 0,005 pangkat X kali 0, sisanya 995 pangkat 400 min X. Di mana X-nya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, itu rumus binom tuh ya. Sehingga yang ditanyakan di bagian A itu berapa peluang dalam selama 400 tadi, N-nya 400 terdapat kecelakaan. Pada suatu hari berarti satu ya, satu kecelakaan. Berarti ini kita yang ditanyakan ya X sama dengan satu ya. Selama 400 hari itu ada satu kecelakaan. Nah, kalau mau dihitung pakai binom, berarti kita menghitung kombinasi 401, 0,005 pangkat 1, 0,995-nya pangkat 399. Nah, coba dihitung ya, berapa? Kayaknya masih bisa lah kalkulatornya ya. Masih bisa hitung nggak ya? Coba, kalau sampai jam 12, bisa nggak? Nggak bisa kali ya. Ini masih ada beberapa poin lagi nih. Dapat nggak hasilnya? Coba kita hitung bareng-bareng aja kalau gitu. Coba dihitung kalkulatornya. Nah, ini kombinasinya nggak ada yang langsung ya, saya kalkulatornya. Oh, katanya ada kalkulator Google ya? Ada nggak yang langsung kombinasi? Ada Bu, tapi hasilnya jadi kayak pangkatnya gede banget gitu Bu. Gede banget. 199 pangkat 399 per Langsung 10 kali hasil 200. akhirnya dia berapa hasil akhirnya? Nggak ada hasil akhirnya Bu, nggak bisa dikoma-komain. Oh, kok gitu? Oh, sebenarnya sih, oh 400, kombinasi 401 kan 400 ya. Kenapa bingung? Untungnya 401. Kombinasi 401 itu 400. 400 kali 0,005 dikali 0,995 pangkat 390. Ini kan pangkat nih. Pangkat 399 sama dengan, nah itu ada 0,2707 ya. Dapat ya? 0,2, berapa tadi? 2707. Ya untungnya kombinasinya 401. Ya, kecuali kalau kombinasinya lebih banyak ya, faktorialnya jadi agak ini ya.
Nah, itu kan dapat ya. Ya, ini pakai binom nih. Nah, sekarang kalau mau pakai Poisson gimana? Ya, sebenarnya sih N-nya belum menuju tak hingga ya. N-nya kan masih 400. Tapi kita coba aja. Kita coba aja hitung pakai Poisson gimana gitu ya. Kita coba hitung pakai Poisson. Berarti kita perlu mu-nya tadi dengan mengalihkan N kali P ya. N-nya sih, P-nya udah kecil. N-nya ya lumayan lah. Jadi berapa? 400 kali 0,05? 2 ya. Berarti ini adalah rumusnya Poisson X 2. Berarti E pangkat min 2, 2 pangkat X per X faktorial. X-nya sama 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi yang ditanyakan adalah PX sama dengan 1. Berarti 2 pangkat, E pangkat min 2 kali 2 pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, gampang lah ini ya. Berapa ini? Nah, ini tadi kan pakai E-nya langsung aja di sini kan ada E nih. E pangkat min 2, salah. E pangkat min 2 dikali 2. Nah, sama 0,2707 ya. Jadi, pakai kosong pun sama hasilnya 0,2707. Binom sama kosong sama. Nah, untuk yang bagian B-nya, ya udah kita langsung aja pakai kosong ya. Karena kalau pakai binom tuh kan rumusnya lebih ribet, ada kombinasinya ya. Kalau pakai kosong lebih mudah. Ditanyakan adalah paling banyak 3 hari. Nah, paling banyak 3 hari berarti kita menghitung kecelakaan kerja mulai dari 0, 1, 2, 3. Ya, kan? Paling banyak 3 hari nulisnya gimana? Berarti peluang X kurang dari sama dengan 3 ya. Kalau bisa pakai apa namanya tabel lebih bagus nih ya. Jadi kita menghitung sigma X mulai dari 0 sampai 3 untuk kosong X mu-nya 2. Nah, ada pasti ya kayaknya. Ada ini. Tabel ada. Tinggal dicari mu-nya 2. Mu-nya 2. X-nya 3 ini. 0,8571. Udah nggak usah diapa-apain lagi. Ini sudah hasil penjumlahan dari kosong mulai dari 0, 1, 2, 3. Ya, beres ya. Satu lagi nih teorema Poissonnya. Nah ini, mu-nya sama variannya ternyata sama-sama lambda T ya. Tadi kan mu udah tahu lambda T, ternyata variannya juga sama. Nah ini Poisson terakhir ya. Jadi secara total ada 8 8 bentuk sebaran ya. Dari mulai nama sama formulanya tuh 8 lah untuk diskret ya. Ya kalau kalian mau belajar silakan ditulis ulang poin-poinnya gitu ya. Saya nggak tahu cara belajar kalian seperti apa. Menuliskan ulang, kemudian masing-masing dituliskan formulanya supaya skemanya apa mind mapnya ya, mind mapnya kelihatan gitu. Mind map dari bab ini kayak gimana ya, isinya apa aja. Nah ini tambahan terakhir, tambahan yang eh,
mesti penting lah gitu ya sebagai tambahan materi karena cari peluang itu kan sebenarnya dulu itu namanya statistika matematika satu ya. Ada statistika matematika 2. Jadi statistika yang matematis pendekatannya itu matematika. Nah, dari sini kelihatan ya. Jadi kelihatan matematika banget gitu. Jadi udah kelihatan formula-formula apa simbol-simbol kayak gini kan udah matematis sekali gitu ya. Ya, kita lihat, kita kejar waktunya ya. Ya, yang pertama, ya, ini kan judulnya fungsi pembangkit momen, tapi di sini ada dua definisi ya. Yang pertama definisi dari momen suatu fungsi apa definisi momen, baru yang kedua itu definisi fungsi pembangkit momen. Perhatikan notasi momen ke-nya, momennya adalah momen ke R, artinya ke R di sini nanti ada momen ke satu gitu ya, momen kedua dan seterusnya. Sebagai contoh kalau R-nya 1, seandainya R-nya 1, ya, maka kita sebut sebagai mu aksen 1 gitu ya. Mu aksen 1 artinya apa? Sama dengan E. Nilai E itu apa? Nilai harapan ya, ingat kan? E nilai harapan dari X pangkat 1. Berarti kalau dia diskret, berarti sigma X pangkat 1 atau X saja kalikan Fx. Nah, ingat kan rumus ini, X kali Fx nilai harapan dari X itu adalah mu. Ya. Jadi momen ke satu itu sebenarnya adalah mu. Ya. Gimana kalau R-nya 2? Berarti kan dia mu aksen 2. Berarti nilai harapan dari X pangkat 2. Berarti sigma X kuadrat kali Fx. Nah, ini kan apa ya? Ini adalah momen kedua aja gitu ya. Ini adalah nilai harapan dari X kuadrat. 3, 4, dan seterusnya. Jadi ya, momen ketiga ya berarti pangkat 3 dan seterusnya. Kalau continue tinggal ganti sigma dengan integral ya. Dengan integral. Ya, jadi definisi yang pertama bisa dipahami ya. Kalau kita tuliskan maksudnya itu ya nggak serumit itulah ya. Kesana tuh saya juga tuh kalau ngelihat simbol-simbol matematis tuh udah ruwet duluan gitu ya. Karena kalau diperinci satu-satu nggak ya yang ruwet juga ada yang ruwetnya ya. Tapi kalau untuk yang ini nggak terlalu ruwet lah. Yang kedua definisi untuk fungsi pembangkit momen. Nah, notasinya apa? Notasinya pakai M ya. Dari momen pasti ya. Momen ini notasinya. Notasinya adalah mx. Jadi fungsi pembangkit momen itu adalah fungsi dari T ya. Jadi dalam kurung ini adalah eh, fungsi dari T. Jadi ya fungsi dari T tahu ya maksudnya ya. Jadi di dalamnya ya memuat variabel T ya. Di mana eh, mxt itu adalah nilai harapan dari E pangkat Tx. Nah, kita ketemu lagi dengan bilangan Euler tadi ya, bilangan E. E pangkat Tx. Jadi karena nilai harapan dari E pangkat Tx, maka ini jadi pengalinya di sini ya. Bedanya nilai harapan itu kan gitu, nilai harapan dari sesuatu, maka sesuatu itu yang jadi pengalinya. Nah, jadi dari dua definisi itu ya, nanti ini gunanya untuk apa? Jadi fungsi pembangkit momen itu nanti dipakai untuk eh, mendapatkan mu dan varian ya. Kan kita kan dari mulai sebaran seragam, binom itu kan selalu ada teorema, ada mu, ada varian, mu, varian. Tapi kan kita skip aja gitu. Pokoknya binom mu-nya ini, variannya ini. Tadi juga kosong, mu-nya ini, variannya ini. Mu sama varian sama kebetulan ya. Nah, ini salah satu metodenya itu dengan
menghasilkan mu dan varian tadi dengan ini, dengan fungsi pembangkit momen. Nah, satu poin lagi yang perlu kita tahu untuk mencarinya ya. Tadi definisi tadi kan kita ada dua. Nah, ada teorema di sini yang digunakan. Untuk mencarinya itu kita harus Nah, ini notasi apa? Ini notasi apa? Ini adalah notasi diferensial ya. Menurunkan fungsi momen terhadap T. Kenapa ada R-nya? Itu artinya turunannya bisa turunan pertama, turunan kedua, tiga, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa menurunkan fungsi momen tadi, terus mau berapa kali nuruninnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita turunkan sekali berarti dia mu aksen R gitu ya. Kalau kita turunkan dua kali berarti kita dapat mu aksen 2 dan seterusnya. Dan nanti untuk setelah diturunkan nanti masukkan nilai T-nya sama dengan 0 ya. Setelah dapat turunannya masukkan T-nya 0. Berarti itu kita dapatkan mu aksennya tadi ya. Nah, untuk mu aksen 1 tadi kan kita sudah tuliskan ya, dia sama sama dengan harapan X itu sama dengan mu. Ternyata turunan dari momen yang pertama itu menghasilkan mu ya. Kemudian turunan yang kedua tidak langsung menghasilkan varian, tidak, tapi sebagai jembatan untuk menghasilkan varian. Jadi mu aksen 2 kan itu adalah nilai harapan dari X kuadrat yang akan dimasukkan ke teorema ini. Jangan lupa teorema ini ada teorema untuk mencari varian. Nilai harapan X kuadrat dikurangi mu kuadrat nanda ini. Ini yang diperoleh dari momen tadi ya, yang ini. Nah, jadi konsepnya cuma itu aja sebenarnya ya. Konsep menggunakan fungsi pembangkit momen. Ya, jadi konsep tanpa aplikasi kan nggak kebayang ya. Sekarang aplikasinya kita coba untuk mencari ini. Menggunakan fungsi pembangkit momen untuk menentukan rataan dan varians dari sebaran pembacak binomial. Coba kalian manjat ya, manjat ke slide yang keberapa ya? Sebaran binomial. Mana mu-nya? Nah, ini. Mu-nya adalah NP, variannya adalah NPQ. Ya. Nah, ingat aja itulah. Itu yang mau kita cari dengan fungsi pembangkit momen. Nah, jadi kita langsung buat aja fungsi pembangkit momennya. Kan jadi tadi kan konsepnya kita buat fungsi pembangkit momen. Berarti fungsi pembangkit momen itu adalah mxt-nya, di mana itu adalah harapan dari E pangkat Tx. Nah, kita kan masih di diskret ya, berarti kita pakai sigma. Ini kita ini masih definisi tadi, ini masih nyontek ke definisi ya. Ini adalah sigma E pangkat Tx kali Fx. Nah, ini masih nyontek. Nah, baru dari sini kita tuliskan. Kita kan mau sebarannya binom nih. Ininya binom. Berarti kita harus ganti kan dengan binom. Berarti sigma E pangkat Tx gantilah dengan rumus binom. Rumus binom apa? Rumus binom D, X, N, P. Rumusnya yang ini. Ini kan notasinya. Ini rumusnya kan yang ini. NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, ini yang kita tuliskan ya. Kombinasi NX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, ini kita bisa tuliskan lebih, artinya yang apa ya, yang bisa digabungkan lah ya. Kan ada yang pangkatnya sama X ya ini ya. Yang berpangkat X kan ini. Kalau digabungkan gimana? Sigma kombinasinya NX pangkatnya jadi
P sama E pangkat T kan. Sama-sama pangkat X. Kita dalam satu kurung ya. Q pangkat N min X. Nah, dah itu MXT-nya. Nah, ingat nanti kan dari sini kelanjutannya itu apa? Kita harus menurunkan tadi ya. Dari teorema kalau kita sudah punya fungsi pembangkit momen, kita harus menurunkan fungsinya. Ini fungsi ini bukan nggak jelas ya. Ini fungsinya ada kombinasi ya. Kita nggak pernah tahu ini fungsi kombinasi kalau diturunin gimana gitu. Ya, kita harus cari bentuk lain ya. Nah, kenapa waktu itu saya selipkan ada konsep ekspansi binomial yang ternyata berguna di sini gitu. Mana kelewat. Nah ini. Perhatikan, kita cek ujung depan sama ujung belakang dulu ya. Bentuk yang tadi kita hasilkan di akhir itu kan ada sigma jelas ya. Sigma ada sigma, ada kombinasi NX. Nah, coba ini kita cek aja di sini. Ini kan ada P pangkat X, ada Q pangkat N min X. Perhatikan ini sama dengan ujung kiri kan sama. Ini ekspansinya ya dalam bentuk penjumlahan. Nah, ini ringkasnya kan begini. Ini yang waktu itu saya jelaskan pakai apa? Pascal itu ya, segitiga Pascal. Ini adalah konsep apa? Pangkat polinom. Jadi cuma tinggal dituliskan P, Q. Jadi menuliskan P, Q, pangkat N. Nah, jadi artinya bentuk yang ini kombinasi diskret begini, diskret apa? Si jumlah dari sigma dari kombinasi yang seperti ini adalah bisa disederhanakan menjadi pangkat P plus Q pangkat N, pangkat polinom biasa. Coba kita pakai di bentuk yang kita punya sekarang gitu ya. Nah, mirip ya. Coba lihat kemiripannya di mana. Sigma ada, kombinasi NX ada. Nah, ini yang pangkat X, ini yang pangkat N min X. Berarti kalau gitu kita bisa membuat polinomnya pangkat N itu apa? Berarti yang ini kan PE pangkat T ditambah Q. Gitu ya. Yang pangkat X-nya itu kan PET. Nah, jadi kalau bentuk MXT-nya begini, ini bisa kita turunkan. Jadi kita bisa mendiferensialkan, kita turunkan turunan pertama ya, berarti DMXT diturunkan terhadap DT. Nih, kita mau menurunkan bentuk ini. Nah, ini baru bisa diturunkan. Tadi bentuk yang ini kita nggak kebayang sebelumnya ya. Gimana nuruninnya? Ini kan turunan fungsi polinom gampang ya. Apa turunannya? Turunannya kan tinggal N-nya, pangkatnya ke depan itu kan. Terus PE pangkat T ditambah Q, pangkatnya jadi apa? Pangkatnya jadi N-1. Oke. Jangan lupa dikalikan dengan yang di dalam kurung. Nah, ini kalkulus ya. Kalkulusnya jangan lupa. Kan diturunkannya terhadap T. Mana fungsi dari T-nya? Ini PET. Kalau Q diturunkan terhadap T apa pasti 0. Yang PET diturunkan, ini kalian harus ingat-ingat turunan. Dulu mungkin di kalkulus kan pakainya E pangkat X ya. Makanya bilangan E itu di kalkulus juga sudah banyak dipakai ya. E pangkat X turunannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Pangkat X. E pangkat X lagi ya. Ya, jadi sekarang kalau E pangkat T turunannya ya E pangkat T lagi.
Tapi di sini ada koefisiennya X. Berarti ya koefisiennya tetap ikut ya. Berarti PET kok turunannya adalah P eta lagi. Ya, Q-nya turunannya 0. Ya, karena konstanta turunannya 0. Nah, ini turunan pertama. Ya, sekarang sekalian aja kita turunkan yang keduanya. Jadi D2 MXT DT kuadrat. Jadi ini turunan kedua. Jadi menurunkan turunan pertama sekali lagi. Ini turunan pertamanya. Ini bisa kita tuliskan konstanta-konstanta kita kumpulkan NP di depan supaya apa ya? Ya supaya konstanta nggak usah ikut diturunin gitu, biar nggak bikin ribet kali E pangkat T. Ya. Nah ini nuruninnya gimana? Turunin sekali lagi. Seperti kalau di kalkulus itu ada turunan U kali V itu, masih ingat kan? UV turunannya apa? U aksen V ditambah UV aksen ya. Itu kan? Nah ini yang NP kita tulis lagi NP. Nah baru yang di dalam sini turunan dari UV. U turunannya U aksen sama kayak tadi. Pangkatnya N-1. Berarti N-1 dikali PE pangkat T ditambah Q pangkatnya jadi N-2 kan? N kurang min 1 dikurangi 1 lagi jadi N-2. Dikali yang di dalam kurungnya adalah PET lagi sama kayak tadi. Ya. Dikali ini U-nya, ini U aksen. V-nya E pangkat T. Ditambah U aksen V ditambah U aksen. Berarti U-nya tulis lagi. PE pangkat T tambah Q pangkat N-1 dikali V aksen. V aksennya E pangkat T, E pangkat T lagi. Untungnya gampang ya. Dah. Nah ini turunan keduanya. Udah nggak usah diapa-apain dulu lah. Nah, langkah selanjutnya apa? Udah dicari turunan pertama, turunan kedua. Nih, jangan lupa. Masukkan T-nya sama dengan 0. Sekarang kita masukkan T-nya sama dengan 0. Untuk menghasilkan mu aksen 1. Untuk menghasilkan mu aksen 1 sama dengan mu ya. Ini sama dengan NP dikali. Masukin T-nya 0. Coba kalau ininya 0. Saya pakai ini aja. Kayak biru lah. Kalau masukin ininya 0. Masukin 0. Coba hasilnya berapa? Pangkat 0 berapa? Sama aja ya. Semua pangkat 0 1 ya. Ini P pangkat. Ini juga 1. Jadi 1 kali P. P tambah Q berapa? P tambah Q juga 1 ya. Jadi 1 pangkat N-1 ya 1 juga. 1 kali ini 1. Berarti ini 1. Ini 1 kali 1, 1. Jadi tinggal NP aja. Nah ini udah dapat mu-nya sama dengan NP. Dapat ya. Kita dapat 1 mu. Sekarang variannya. Varian juga sama. Masukkan T-nya sama dengan 0 ke hasil turunan tadi untuk mendapatkan mu aksen 2. Mu aksen 2 itu adalah E dari X kuadrat. Ya, masukkan coba. Ini pangkat 0, 1. 1 tambah 1, P tambah Q 1 juga. Ini 1, ini 1. Ini 1 yang, lihat aja mana aja yang 1. Coba jadi sama dengan NP dari sini. N-1 masih ada. Ini 1, ini, nah ini P jangan lupa dari sini. Kali P. Yang lainnya 1 semua. Ditambah, nah ini semua 1. 1 kali 1, 1. Dah.
Atau sama dengan NP dalam kurung NP min P. NP min P tambah 1. Sama dengan lagi NP kuadrat min NP kuadrat. Tadi NP dalam kurung kuadrat ya, tambah NP. Dah. Nah, ini baru mu aksen 2. Untuk cari variannya mana? Untuk cari varian, nah ini varian, jangan lupa teoremanya. Untuk mencari varian sama dengan EX kuadrat dikurangi mu kuadrat. Atau sama dengan mu aksen 2 dikurangi mu kuadrat. Sama dengan mu aksen 2 yang ini tadi. NP kuadrat min NP kuadrat tambah NP dikurangi mu-nya NP kuadrat. Ini habis tinggal NP min NP kuadrat. Sama dengan NP dalam kurung 1 min P. Sama dengan 1 min P NP Q. Ya, dapat kan? Akhirnya dapat varian NP Q, mu-nya NP. Dah, selesai. Bisa ngikutin? Kalau kecepatan ya gimana ya? Habis ini kalian ini aja lah, pelajari lagi urutannya. Pelan-pelan, tapi sebenarnya nggak rumit kan? Turunannya gampang. Nah, selesai sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau kalau belum ada, baru dapatnya nanti. Ya, kalau kalian pelajari lagi, mungkin nggak perlu nanya ya. Nanti ketemu juga jawabannya mungkin. Kalau kalian coba mengkonstruksi ulang atau merapikan ulang lah. Ini kan tulisan saya berantakan ya. Nanti dirapiin lagi aja. Kalian buat catatan sendiri, rapiin lagi. Sambil dipahami baris per barisnya gitu kan. Kalau tidak ada, dari sini selesai. Supaya lebih paham apa yang sudah dipelajari di sebaran pembacak disket. Karena kan soalnya kan kita bahas latihan itu per masalah ya, per masalah, per kasus ya, kasus binomial contohnya ini, kasus kosong contohnya ini. Tapi kalau kita dihadapkan dengan soal yang kita nggak tahu ini soal apa nih gitu kan. Nah itu yang jadi ini kendala. Oh, rekodnya bukan di sini, nantilah di kelas 1 lagi ya. Saya lupa tadi. Rekodnya cukup 1 aja, mau di kelas A, B, C juga sama. Yang dibahaskan itu juga. Ya, jadi nanti slide-nya sama tugas. Tugasnya ini harus ada ya. Kalau ngerjainnya terserah lah, mau ngerjain bareng-bareng, ngerjain sendirian, nggak masalah. Jadi ketika kita dihadapkan dengan soal, baru kita mikir, ini soal apa nih, ini kasus apa nih gitu. Nah, untuk kalau ujian, langsung mendadak ujian, kalian nanti akan kerepotan. Tapi kalau kalian sudah bisa coba ngerjain tugasnya, latihan. Nah, kalau latihan di kuliah juga kalian cuma ngikutin aja kan, nggak terlalu mikir gitu kan. Pokoknya ngikutin aja. Pokoknya mikirnya itu kalau kalian dapat soal sendiri, ngerjain sendiri baru mikir kan. Gitu ya. Jadi ini soalnya kita lihat, saya ya nanti di Spada juga ada. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya 6, 7, 8, 9, 10. Banyak ya? Jangan salah, masih ada lagi. Tuh, 11, 12 nih. 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20. Masih ada lagi jangan-jangan nih. Oh, nggak habis. Udah 20 soal. Kalau masih kurang nanti saya cariin lagi. Ya, silakan dikerjakan. Nanti tugasnya diupload. Terserah mau ngerjain berapa aja, mau ngerjain semua atau enggak. Yang pasti juga eh, kalau nggak ngerjain semua bisa nggak nanti gitu kan. Kalau nggak bisa ya berarti kan harus ngerjain semua gitu ya. Ya perlu jadi tugas terserah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tugas tuh begini, terserah mau dikerjakan sendiri atau bersama-sama gitu ya. Terserah mau dikerjain satu dari 20 soal ya terserah, tapi itu resiko tanggung sendiri gitu ya. Tapi tetap dikumpulkan ya. Jadi resiko yang paling terkecil adalah mengerjakan semua dan walaupun ngerjain bareng-bareng tapi ngertinya semuanya ngerti ya gitu ya. Jadi jangan ada yang ngerjain satu, yang satu cuma nulis doang, jangan. Nah, ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah, ini lumayan nih, 15 menit lebih awal ya. Kita tutupnya dengan baca hamdalah.